kita bisa saling counter apa yang beliau tidak berkenan dari apa yang aku sampaikan, dia langsung bisa menyangkal kalau memang tidak melakukan. Jadi ini berawal dari masalah keberangkatan umroh sebenarnya. Aku flashback agak jauh ya. Aku kenal beliau ini udah lama banget, pernah syuting bareng. Terus suatu hari dia ini punya travel umroh, lebih ke punya ke ibunya sebenarnya. Nah terus aku berangkat umroh barengan sama Mbak Tantri, temen aku, tahun 2000 berapa? 2018. 2018 kita umroh bareng. Semuanya sih oke, fine gitu ya. Tapi pada saat aku pengulangan umroh waktu itu gini, aku mau berangkat haji waktu itu, udah ngasih DP, cuman aku lupa jadinya karena apa, terus gak jadi, aku batal berangkat haji. Terus berkendala masalah uang pengembalian DP, itu agak tersendat tahunan karena nggak ngerti kenapa proses pengembalian itu dicicil sampai akhirnya kalau menurut aku terlalu lama, uang itu aku pakai sebagian untuk memberangkatin saudara aku. Udah begitu udah berangkat masih ada sisa nih. Nah pada saat masih ada sisa sedikit, udahlah daripada duit ngendap-ngendap gak jelas, kita pakai ibadah lagi deh karena memang niatnya buat ibadah kan. Aku ibadah bareng sama anak-anakku. Terus pas bulan aku udah menikah, aku umroh lah bareng sama suamiku nambahin lagi duit karena kan penambahan kuota tuh di sana. Pada saat mau berangkat itu udah agak sedikit bermasalah nih ya benar, aku ngomong jujur ya. Jadi bermasalahnya adalah maskapai yang dijanjikan itu tidak sesuai. Awalnya dia bilang maskapai A, tiba-tiba ternyata last minute dia bilang maskapainya B. Awalnya dia bilang dia akan ikut mendampingi, ternyata pada saat hari H nggak ikut dengan info katanya lagi sakit. Ya udah namanya orang sakit kita nggak bisa paksakan kan. Terus memang aku di sana mendapatkan kayak upgrade pesawat gitu loh, harusnya ekonomi tapi aku di upgrade menjadi bisnis. Cuman pada saat di sana itu tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu, karena aku tuh ibadah harus sewa muntawif sendiri, kita bayar sendiri. Jadi benar-benar yang kalau mau gabung sama rombongan sih apa-apa teman, cuman akunya ini bukan rombongan mereka, ujuk-ujuk aku gabung kan kayaknya kayak orang asing ikan lele yang masuk ke kandang ikan teri kan gitu loh. Jadi kayaknya aku bukan grupnya mereka tuh, aku tiba-tiba masuk kan sama aja kayak aku ngerepotin mereka. Akhirnya ya udah deh aku ibadah umrohnya sendiri, aku tawaf dengan rombongan keluarga aku sendiri, benar-benar semuanya serba sendiri gitu loh. Nah terus Dioni kan sempat bilang kan waktu itu beliau tuh sakit yang benar-benar yang udah aku lihat udah parah banget karena kondisi beliau udah sampai kurus gitu. Aku tuh karena kita teman, kita tuh kasihan. Aku bilang kamu punya travel umroh sama kamu, ayo bangkit lagi, apa yang bisa aku lakuin buat kamu bangkit lagi gitu kan. Iya aku pengen supaya umroh ini bisa jalan lancar lagi travelnya gitu. Ya udah kalau gitu aku mau berangkat lagi nih. Nanti kalau misalnya memang ada teman aku yang mau ikut, nanti aku tawarin punya kamu ya gitu. Tapi benar harus amanah ya, jangan sampai kejadian kayak kemarin-kemarin terulang ya, karena ini pertaruhannya namanya aku bilang gitu. Awalnya aku nggak promosi kemana-mana, aku berangkat pengennya berdua nih, fokus berdua umroh, cuman pengen couple suami istri gitu. Terus pada saat suami aku ini kan ada kerja partneran sama temennya, dia bilang minta izin mau umroh, nggak mau kerjaan dia kan harus ditinggal tuh selama 10 hari. Terus bilang mau umroh pakai travel apa, pakai travel T. Kita berangkat pakai travel T, yang ngurusin siapa, anaknya gitu kan. Nah terus begitu udah, oh yaudah kalau gitu gue mau deh berangkat umroh bareng. Ini bener nggak bener kok, kemarin ya kita temen ya, apapun kekurangan dia kita coba tutupin lah, bener kok amanah karena kan beliau janji akan memperbaikin segala macamnya gitu. Ya udah kalau gitu lu jamin ya, iya jamin deh. Udah nih udah bayar duit sekitar 330 sekian lah gitu ya. Awalnya harusnya berangkat tanggal 19, tiba-tiba mundur tanggal 22. Nah temennya dia ini bilang jangan mundur-mundur dong, orang kerja kan atur izinnya kan gak gampang gitu kan, kita kan orang kantoran gitu. Ya udah pas begitu hari H, pesawatnya tiba-tiba katanya beda, ganti lagi gitu. Aduh aku udah kok jadi kayak sama kayak kemarin. Terus coba tanyain ke teman kamu masih mau nggak,
Ya udah deh gitu kan. Terus tiba-tiba ada rombongan yang tidak bisa berangkat bareng gitu. Terus setelah di meetingin akhirnya udah deh kalau bisa terpencar-pencar gini kan, awalnya kita maunya grup nih berangkat barengan nih biar kita bisa jalan-jalan bareng habis ibadah. Kita tuh mau traveling ke Dubai ini 2 hari gitu kan. Kalau terpisah kayak gini mendingan nggak usah deh. Ya udah, terus teman aku nih ngebatalin nih, udah nggak jadi. Kita ya udah langsung pokoknya aku nih sama Arman ini nggak yang ngejual ayo dong beli enggak, kita cuma ngalih sok kalian urusnya sendiri deh, yang penting aku tuh tengah-tengah ngebantu temen aku bisa umroh dengan travel yang menurut aku ini oke lah ya. Terus temen aku yang pengen bangkit lagi nih si travel umroh si TW ini bisa bangkit lagi, dapat jemaah lagi, dapat kepercayaan lagi gitu. Cuman ternyata imbasnya begitu satu uang prestasi, imbasnya kenyanya ke aku gitu loh. Ke akunya orang berpikir jadi dikiranya aku nih kayak sindikat yang ikutan kayak ngebohongin gitu loh. Terus ujung-ujungnya duit yang harusnya diganti sama si A ini kita yang harus nanggung gitu. Ya memang sih ya dia nggak frontal ngomong lu harus ganti gini-gini, cuman ya lu tanggung jawab lu gimana. Nanti kalau lu kayak gini ntar kerja sama yang ini kita efeknya gini-gini, jadi efeknya berentet. Akhirnya aku sempat komunikasi sama temen aku Mbak Tanti, Beb, aku ada masalah kayak gini-gini nih, aku ada masalah lagi nih sama si A nih, punya kamu udah kelar belum yang beberapa tahun yang lalu? Belum juga. Aku langsung astagfirullahaladzim, ternyata belum juga selesai. Terus aku kontak temen aku yang lain juga, kamu udah masalah kamu sama si A ini udah selesai belum juga. Dan dia cerita masalah sama ini juga belum kok, sama ini juga belum. Aku langsung wah ini kayaknya gimana ya solusinya, kayaknya harus bikin preskon nih, gimana caranya supaya masalah ini cepat selesai dan bukan selesai cuma di aku, selesai di semua gitu. Sempat betul. Jadi si teman aku yang punya travel umroh ini sempat memberikan jaminan mobil ke aku ya, ada 5 mobil. Cuman kan kembali lagi aku ini bukan penada mobil gitu loh. Yang aku mau kan tuh duitnya orang ini tolong balikin, karena kan aku yang harus nalangin duit berapa ratus juta tuh aku harus nalangin gitu loh. Sedangkan harus jadi kan aku kan ya kalau rezeki mah alhamdulillah ada aja, kita buat skincare ya kan ya. Cuman masalahnya lah aku ini kan nyari duit tuh dari Rp1 ke Rp2 niatnya untuk ibadah. Teman aku juga niatnya mau ibadah, jangan kayak gini gitu loh. Nah terus sempat yang jadi kendala adalah mobil yang dijaminan ke aku ini bukan mobil yang bersangkutan, mobil saudaranya dan mobil temennya, dengan note katanya boleh diperjualbelikan. Nah masalahnya kalau sampai aku perjualbelikan bukan mobil yang bersangkutan, si A yang bermasalah sama aku, ntar gue lagi dikira gue penada mobil bodong. Nah itu yang aku masalahkan, tolong gitu. Belinya ada BPKB kan? Iya, tidak ada BPKB dan masih ada yang masih nyicil juga gitu. Nah kalau aku jual ntar gue kena kasus lagi ya say, aku capek gitu loh. Terus kemarin itu sempet kita dijanjiin mau ngasih mobil ya, sebelum yang 2 terakhir ini dia ngasih lampu syuting, lampu HMI syuting gitu. Terus aku untuk apa lampu syuting gitu, aku tahu ini itikat baik, cuman masalahnya bukan itu yang aku mau gitu loh. Oke lah, dia sudah menyelesaikan 100 juta ya, 125. Nah terus yang sisanya nih kan jadi dari tanggal 17 mungkin ke tanggal 24, aku kasih kesempatan lagi ke 25, 26. Aku lama-lama capek juga hati aku, mohon maaf banget, mau nggak mau aku harus bikin press conference, karena siapa tahu mungkin di luar sana beliau ini masih ada utang yang belum selesai. Jadi niatnya aku ya semoga dengan adanya press conference kayak gini ini beliau yang punya utang sebelum mati bisa selesai ya Kak ya. Terus yang bersangkutan yang mungkin kemarin bingung mau merengkuhnya kemana, minta pertanggungjawaban kemana, bisa ayo kumpul bareng-bareng kita cari solusinya nih gimana nih supaya yang kemarin duit-duit jamaah yang mau niatnya ibadah umroh yang belum kelar-kelar, mungkin si A ini bisa ada pertanggungjawabannya kan. Orang kan ini loh, nggak semua orang itu gampang untuk ngumpulin duit untuk ibadah umroh gitu loh. Ada yang orang yang ngumpulin dari 1.000 2.000 dari dagang segala macam, tiba-tiba dipakai buat ya aku nggak ngerti ya apakah dipakai untuk nggak bener apakah bener, aku nggak mau suzon juga. Tapi ya kalaupun ada kendala masalah duit ya tolong jangan nyarinya dari untuk ibadah gitu aja.
Itu sih teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan nih kalau ini berita sempat sudah tersebar luaskan buat siapapun yang kenal dengan sosok A, kemudian nama travelnya TW. Kalau memang kalian ada kendala yang belum selesai, mungkin bisa DM ke medsosnya aku atau ke Mbak Tanti, mungkin kita akan bisa bantu jembatanin gitu. Ini aja juga sebenarnya kita ini ya mikir kita tega nggak tega sebenarnya, karena temen gitu, cuman mau nggak mau karena masih banyak yang belum selesai ya nggak mau harus kayak gini gitu, biar nggak gali lubang tutup lubang. Berapa ya lupa aku, udah Mbak dari tahun 2000 berapa, 100 kalau nggak 115 atau 10 aku lupa deh. Itu Lupa. DP. Itu DP untuk naik haji ya? naik haji ya. Aku sama mamaku waktu itu niatan pengen naik haji ya, pengen jadi bu hajah. Kak Dela menegaskan lagi, jadi ini kejadiannya tahun berapa sama total kerugian yang dialami Kak Dela berapa? Oke, kalau dimulai peristiwanya dari tahun 2019. Cuman kalau bermasalah kembalinya, aku mencoba menyelesaikan dengan cara mencari solusi sendiri sebenarnya. Yaudah duit yang di kamu nih gue pakai buat umroh lagi aja deh gitu loh, biar gue juga nggak pusing-pusing nagih-nagih pusing, karena kita bukan pinjol ya kan. Nah terus udah kayak gitu, aku pikir sudah selesai clear masalahnya, ternyata yang kesempatan yang kita kasih itu masih terulang kembali lah peristiwanya itu ya, berarti tahun ini ya, tahun kemarin lah sebenarnya. Oh iya, kalau pas cerita kemarin. Ya beberapa bulan yang lalu lah gitu. Cuman karena aku trauma, jangan sampai ini dicicil kayak kemarin nih 1 juta 2 juta kayak gitu. Ini kan duit orang ya, maksudnya 3 digit gitu loh. Kalau dicicil cuma 1 digit kapan selesainya, gua shock gue gitu. Total semuanya berapa ya? Total semuanya 390 juta. Itu DP-nya 390 juta. Dia baru kembali 125 juta.